Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita boleh berjumpa pada bulan Juni ini di dalam persekutuan doa pagi. Kita akan memulai persekutuan di hari Kamis ini. Kita akan menyanyikan sebuah lagu yang mudah-mudahan kita semua masih hafal ya. Judulnya Gembala Baik Bersuling Nan Merdu dari KJ 415. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenang. Oh gembala ku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerah bening di jalanan kelam sekalipun. Ku tidak takut pada seteru, sebab Gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh Gembala ku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerah bening. Mari kita bersatu di dalam doa. Di dalam keheningan pada pagi hari ini Bapa, setelah kami boleh bangun dari tidur kami menghampiri hadirat-Mu. Kami mau mengucap syukur untuk kasih sayang-Mu. Kami mau berterima kasih karena Engkau menjaga kami sepanjang malam yang lewat. Dan hari ini kami boleh memulai aktivitas kami. Kami boleh menghadap Engkau pagi hari ini, bersekutu dengan-Mu dan dengan saudara-saudara kami. Kiranya Engkau yang boleh meneduhkan hati dan pikiran kami, sehingga sejenak kami boleh meninggalkan berbagai masalah kami, dan kami dapat mengkhususkan diri mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru dari firman yang akan Kau sampaikan lewat hamba-Mu ini. Pengertian dari Tuhan sendiri yang akan menaungi kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan waktu kami hanya di dalam pimpinan dan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan apa yang disiapkan di dalam saat teduh, maka pada hari ini kita bersama-sama akan merenungkan bagian Alkitab dari Mazmur pasal 3. Kita akan membacanya dari Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai 7. Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku.
Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Tema kita pada hari ini adalah tidur nyenyak. Saudara-saudara, menarik sekali. Ketika saya sedang mempersiapkan renungan untuk pelayanan hari ini, suami saya sedang tidur di samping saya dan dia sedang pulas, sedang tidur nyenyak. Nyenyak sekali. Saudara-saudara, sering kali saya bercanda dengan dia, ya, dengan beliau. Saya katakan kepadanya, kepalanya belum sentuh, ya, kamu itu kepala belum sentuh bantal, mata belum terpejam, sudah ngorok, sudah pules, ya. Begitu mudah sekali untuk tidur, saudara-saudara. Ya, dia bisa tidur di mana aja kalau memang dia merasa mengantuk, ya, dia tidur. Ya. Saudara-saudara, kenapa dia bisa seperti itu? Apakah karena dia tidak dia tidak punya masalah? Kan orang sering kali bilang, orang kalau banyak masalah katanya susah tidur. Nah, apakah suami saya tidak punya masalah? Mana ada sih saudara-saudara orang yang tidak punya masalah, manusia yang tidak punya masalah. Bahkan menurut saya orang yang sudah segala sesuatu juga tercukupi kebutuhannya, pasti masih ada masalah. Masih ada sesuatu yang harus diselesaikan, harus dihadapi. Ya, bahwa orang itu tidak mau ambil pusing dan tidak mau peduli dengan masalahnya, itu hal yang lain. Tetapi setiap orang pasti punya masalah. Atau mungkin saudara-saudara, orang berpikir, oh suami saya itu sehat sekali, fit, ya. Sehingga ya tidak ada gangguan apa-apa dan bisa tidur nyenyak. Tidak juga, saudara-saudara. Usianya sudah jauh di atas 60 tahun dan kita tahu ya, umur-umur lansia itu biasanya gangguan, berbagai macam gangguan selalu datang sih berganti. Tetapi mungkin saudara-saudara, atau kayaknya dia belajar dari apa yang disampaikan pemazmur. Ya, terus terang saya sendiri belum pernah bertanya kepada dia, kenapa kok kamu begitu gampang ya tidur. Tetapi mungkin dia belajar dari pemazmur. Belajar dari pemazmur. Bagian yang kita baca tadi, saudara-saudara, itu adalah mazmur yang dibuat, nyanyian yang dibuat oleh Raja Daud, menurut ayat 1 yang kita baca tadi. Ya, mazmur ini dibuat oleh Daud, ya, nyanyian ini dibuat oleh Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Absalom adalah putra Raja Daud yang berupaya untuk merebut tahta kerajaan dari ayahnya. Dan dengan kelicikannya, saudara-saudara, dia berhasil dia mengajak tokoh-tokoh di Yerusalem untuk ikut dengannya ke Hebron, dan nanti di sana dia akan mengangkat dirinya untuk menjadi raja, menggulingkan tahta kerajaan ayahnya. Karena itu, saudara-saudara, Daud kemudian melarikan diri dari Yerusalem. Karena ia mendengar kabar, dia mendengar apa yang dikatakan, informasi yang dikatakan oleh orang-orang dekatnya mungkin, bahwa yang mendukung Absalom itu lumayan banyak. Ya, nah saudara-saudara, masalah Daud bukan cuma itu saja. Ketika ia sedang di dalam pelarian, dia mendengar Mephiboset, putra dari Yonatan, juga berusaha untuk merebut kembali Yerusalem. Merebut kembali kerajaan Israel. Dan belum lagi orang-orang yang sangat membenci Daud, yang mengutuki Daud. Ya, itu saudara-saudara
yang muncul di permukaan yang diceritakan, tetapi kita tahu jauh lebih banyak daripada itu. Sehingga kalau kita lihat di dalam ayat 2, Daud menyampaikan kepada Tuhan betapa banyak musuh-musuhnya. Saudara-saudara, dibandingkan suami saya, dan dibandingkan dengan penulis dari renungan hari ini di dalam saat teduh, saudara-saudara, masalah yang dihadapi Daud itu luar biasa banyaknya. Ya, dan luar biasa besarnya. Namun saudara-saudara, kalau saudara lihat di dalam ayat 6, kalau kita lihat di dalam ayat 6, dikatakan Daud bisa membaringkan diri dan tidur. Ya, Daud bisa membaringkan diri dan tidur. Tentu saja, di dalam kesadaran akan begitu banyak kemungkinan ia diserang oleh musuh-musuhnya. Pada saat dia terlelap, pada saat dia sedang tidur nyenyak. Kok bisa Daud bisa tidur dalam keadaan yang seperti itu? Saudara-saudara, untuk menjawab hal ini, mari kita baca bagian yang penting yang direkam oleh hamba Tuhan yang menyampaikan cerita tentang Daud ini kepada kita, ya, di dalam Alkitab dan kemudian kepada kita. Saya mengajak saudara-saudara membuka 2 Samuel pasal 15 ayat 24 sampai 26. 2 Samuel 15 ayat 24 sampai 26. Di sana diceritakan kepada kita demikian. Dan lihat, juga Sadok ada di sana beserta semua orang Lewi mengangkat tabut perjanjian Allah. Mereka meletakkan tabut Allah itu. Juga Abiatar ikut datang. Sampai seluruh rakyat dari kota selesai menyeberang. Lalu berkatalah raja kepada Sadok, bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali, sehingga aku akan melihatnya lagi, juga tempat kediamannya. Tetapi jika ia berfirman begini, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia. Biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Jadi saudara-saudara, pada waktu itu Daud disertai oleh imam-imam. Ada pengikut-pengikutnya yang ikut bersama-sama dengan dia, termasuk juga tabut perjanjian, tabut Allah. Tetapi kemudian Daud memerintahkan imam-imam itu untuk membawa kembali tabut Allah itu, tabut perjanjian itu ke Yerusalem. Sebab dia, menurut Daud, dia layak ada di kota suci Yerusalem. Saudara-saudara, bagaimana dengan Daud sendiri? Ya, bagaimana dengan keamanan dirinya? Di dalam bagian itu menarik sekali. Daud mengatakan, jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali. Tetapi jika ia berfirman, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia. Biarlah dilakukannya apa yang baik di matanya. Saudara-saudara, mengapa Daud bisa tidur nyenyak? Bisa pulas? Padahal dikepung ribuan musuh, dihadang masalah yang besar. Sebab Daud sadar, Daud mengerti, Daud percaya bahwa yang menentukan dia masih tetap bisa hidup dan kembali ke Yerusalem, melihat lagi tabut perjanjian, melihat lagi kota suci Yerusalem, tempat kediaman Allah. Apabila Tuhan Allah sendiri, apabila Tuhan sendiri berkenan Daud masih hidup, dia akan pulang. Daud percaya, Daud yakin bahwa dia akan hidup dan pulang ke Yerusalem apabila Allah menghendakinya. Sebab itu, Daud tidak takut, ya, pejamkan matanya. Walaupun ada Absalom dan ada musuh-musuh yang lain yang mengejar dia. Sebab dia tahu, kalau Tuhan menghendaki dia hidup, maka Tuhan pasti akan menjaga dia. Saudara-saudara,
Ketika kita penuh dengan ketakutan, ya, nanti begini, nanti begitu, ada musuh dan lain sebagainya, ada banyak ketakutan. Kita tidak mungkin bisa memejamkan mata kita. Kita tidak akan berani memejamkan mata kita. Kita tidak akan bisa tidur, saudara-saudara. Yang kedua, saudara-saudara, sebab Daud betul-betul percaya apa yang Tuhan lakukan padanya itu baik. Tetapi jika ia berkenan, aku berkenan kepadamu, firman Tuhan, maka tetapi jika ia berfirman, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia. Biarlah yang dilakukannya padaku apa yang baik di matanya. Dengan kata lain, saudara-saudara, kalau Tuhan tidak berkenan Daud hidup menurut Daud, Tuhan tidak berkenan dia kembali ke Yerusalem, maka Daud juga akan bersedia menerimanya. Daud akan menerimanya dengan rela hati. Ya, sebab menurut Daud itu yang baik buat Daud. Itu hal yang baik yang dilakukan Allah untuk Daud. Jadi Daud siap menerima apapun yang dilakukan Allah untuknya. Ya, siap melakukan apapun yang dilakukan Allah untuknya. Itu sebabnya Daud bisa tidur nyenyak, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, jika kita belum betul-betul berserah kepada Tuhan, belum betul-betul mengamini di dalam hati dan pikiran kita bahwa saya ini adalah anak Tuhan, dan sebagai anaknya, apa yang akan Tuhan lakukan untuk saya itu adalah hal yang baik, bahkan kematian sekalipun, maka saudara-saudara, kemungkinan besar kita masih akan sering mengalami kesulitan untuk tidur nyenyak. Sebab itu, saudara, mari kita belajar dari Daud. Mari kita belajar dari Daud. Bahwa jika Tuhan mengatakan kepada diri kita, bahwa jika Tuhan menghendaki kita hidup, tidak ada satu apapun yang sanggup membahayakan kita. Sebab Tuhan akan menjaga kita. Dan jika Tuhan berkenan kepada kita, dan karena Tuhan berkenan kepada kita, Ia akan melakukan yang baik untuk kita, kematian sekalipun. Saudara-saudara, mari sekali lagi kita belajar dari Daud, dan selamat menikmati tidur yang nyenyak. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan pagi hari ini. Tuhan tolong kami, Tuhan ingatkan kami kepada firman Tuhan, supaya kami betul-betul ingat bahwa kami adalah orang-orang yang Tuhan kasihi. Dan karena Engkau mengasihi kami, yang baik yang Engkau lakukan kepada kami, apapun itu yang akan kami alami. Supaya kami tidak takut menghadapi setiap bagian kehidupan kami. Dan supaya kami boleh terus-menerus disadarkan bahwa Engkau adalah pemilik kehidupan kami dan Engkau yang berhak atas kehidupan kami. Kami adalah orang-orang yang cuma menerima dari Engkau. Supaya kami boleh menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Karena ketika Engkau menghendaki kami hidup, Engkau akan menjaga kami ya Bapa. Terima kasih kami boleh menjadi anak-Mu ya Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi sesuatu yang menenangkan kami, dan kami boleh menikmati hidup kami dengan lebih baik lagi. Kami menikmati tidur kami dengan lebih nyenyak. Kami boleh menghadapi setiap hari baru yang Tuhan berikan kepada kami dengan lebih optimis. Pada saat ini, kami serahkan diri kami serahkan keluarga kami,
Kami serahkan teman-teman, sahabat kami. Biarlah Tuhan boleh pimpin kami semua. Biarlah yang baik yang boleh berlaku atas kami semua. Kami menyerahkan upaya dari pemerintah kami, para tenaga medis, yang berupaya terus untuk menolong. Sehingga baik mereka yang terpapar COVID maupun penyakit yang lain boleh mendapatkan perawatan. Ya Bapa, upaya-upaya yang baik, kami berterima kasih untuknya. Tuhan tolong terus supaya para pemimpin kami boleh menemukan upaya-upaya yang sungguh-sungguh mendatangkan manfaat bagi masyarakat kami di Indonesia. Kami bawa kepadamu gereja Tuhan. Biar gereja Tuhan tetap boleh menjadi suara Tuhan, menggembalakan kami. Biar secara khusus gereja GKI Gading Indah. Biar GKI Gading Indah juga boleh menjadi lilin yang bercahaya bagi masyarakat paling tidak di sekitar Kelapa Gading ini. Dan kami, anggota jemaat maupun simpatisan, boleh mendapatkan tuntunan, boleh dibimbing dengan baik, dan kami boleh bertumbuh bersama-sama. Di dalam iman percaya kepadamu, boleh bertumbuh semakin kuat. Kami bawa kepadamu mereka yang terbaring sakit, baik yang terbaring di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, biarlah tangan Tuhan menopang, supaya ada gairah, ada semangat untuk menggapai kesembuhan. Tuhan berkati semua obat dan upaya yang dilakukan. Berkatilah keluarga Bapa, supaya semuanya boleh merawat, menyalurkan cinta kasih Tuhan, dan memperoleh berkat dari Tuhan sehingga mereka dapat mengupayakan yang maksimal untuk perawatan mereka yang sakit. Bapa kami, terima kasih untuk apa yang kami boleh dengar pada pagi hari ini dan apa yang akan kami terima pada hari ini. Karena kami percaya ada banyak berkat Tuhan yang Tuhan taburkan bagi kami. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang tahu berterima kasih dan mampu menyalurkan cinta kasih Tuhan kepada sesama kami. Ampunkanlah segala kelemahan kami, ketakutan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan seru doa kami ini. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat menikmati hari ini. Tuhan memberkati.